Lagi pembelajarannya apa? Pembelajaran paradigma baru, bukan lagi pembelajaran gaya lama yang monoton dengan tugas-tugasnya, LPS-nya, ceramahnya. Jangan kita lakukan ceramah kalau masuk di mengajar. Pembelajaran paradigma baru itu ini. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi. Penguatan kompetensi itu artinya berikan pembelajaran yang bermakna kepada anak. Tergantung materinya kita yang tentukan materi karena kita tidak ada target kurikulum. Tidak ada target kurikulum, yang ada adalah nanti bulan 3 nanti sekolah penggerak ada rapor pendidikan namanya. Rapor pendidikan itu menilai kinerjanya guru-guru di sini, bagaimana kinerja, bagaimana kompetensi lulusan kemarin. Oh, anak-anak saya yang lulus kemarin dia kurang berkarakter. Kalau kurang berkarakter berarti apanya yang kurang? Oh, mungkin gurunya tidak mengintegrasikan pembelajaran berkarakter dalam kegiatan pembelajaran. Oh, mungkin tidak ada yang bisa dicontoh dari gurunya. Oh, mungkin gurunya tidak memberikan apa. Kan begitu, hasil asesmen nanti menunjukkan bahwa standar kompetensi lulusan tidak karakter atau kemampuan. Bapak Ibu punya materi yang berkaitan ambil gitu. Karena mengajarnya sekarang orang berdasarkan capaian, berdasarkan kondisi, keadaan anak, bukan berdasarkan buku. Itulah apa bahasa Inggrisnya itu gerai semuanya. Mengajar gerai level. Saya mau disambung sebenarnya. Oh, teaching at the right level. Bapak Ibu mengajar sesuai dengan capaian, kondisi, karakter anak. Apakah mungkin kita ketahui capaian, karakter, kondisi anak kalau kita tidak melakukan asesmen sebelumnya? Tidak mungkin. Lalu kalau kita mau mengajar menggunakan buku lama, bukunya orang, masuk akal tak? Tidak masuk akal. Itu buku tidak sesuai dengan hasil penilaian, tidak sesuai dengan hasil asesmen. Karena itu Bapak Ibu mengajar sih yang paling penting bagi guru sekarang di kurikulum paradigma baru itu membuat tujuan pembelajaran. Saya mau melihat, saya bukan mau meriksa perangkatnya. Saya mau melihat adakah satu contoh perangkat aja dan bisa saya lihat. Untuk kita diskusi. Yang punya CP. Ya tidak apa-apa nih itu kita diskusikan sekarang kan supaya karena saya di SMA 3 Bu, saya periksa perangkat ajarnya, saya mulai dari CP. Mudah-mudahan nanti saya tanya pengawas saya bilang Bu, periksa juga. Bisa saya lihat di sini Bu. CP dan seterusnya CP, ATP, tujuan, kemudian modul. Tidak ada yang salah, ingat Bapak Ibu, membuat modul tidak ada yang salah. Yang salah itu yang tidak bikin. Iya. Di tahap pertama ini kita bisa pelatihan, bisa disampaikan ini dalam kapasitas saya sebagai pelatih menyampaikan begini. Tidak ada yang salah bagi Bapak Ibu guru di sekolah penggerak, tidak ada yang salah kalau membuat modul. Nah, saya sebagai pengawas mengatakan Bu, bikin modul. Sebagai pengawas, kalau saya pengawas Bu, bikin modul sebagai perangkat ajar, karena itu modul ada perangkat ajar. Dan semua guru ketika mau masuk mengajar harus punya perangkat ajar. Makanya harus dipintar-pintar memilah pembelajaran esensial yang mana pembelajaran prasyaratnya saat ini dulu baru itu. Sekarang guru-guru apalagi kalau program sekolah penggerak paradigma baru, dia harus pintar-pintar memilih materi karena menentukan materi merdeka mengajar. Merdeka mengajar itu materi yang tentukan adalah gurunya. Pak, ada buku penunjang referensi. Jangan berpatokan di buku karena buku itu tidak sesuai asesmen. Kan lagi Bapak Ibu, ini teori dan saya sampaikannya bahwa materi Bapak Ibu yang tentukan. Jangan dibilang Pak, saya belum bisa ajarkan ini. Apa memang yang kita mau ajar? Guru hebat dulu. Sekarang itu tugasnya guru hanya memfasilitasi. Ya, sekarang tugasnya guru memfasilitasi saja, fasilitator. Karena kalau mau masuk dengan gaya lamata dan dulu itu menjelaskan ceramah, menugaskan saya ya aku itu. Tapi masih ada juga ya gaya lama seperti itu. Jadi masih ada juga ya di Semalima kan itu. Iya di Semalima gini. Menuntut artinya kas rambu-rambu nih.
Anak, belok kok di depan, tikungan saja, hati-hati. Anak-anak hati-hati kok, ada anjing. Begitu fungsinya guru. Bukan cuma memaksakan bahwa siswa harus begini, tidak seperti itu. Menurut prinsip pembelajaran Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu hanya menuntun. Jadi kalau siswa nanti tumbuh kembang bagaimana, itu memang ada bawahnya. Dan memang pengaruh lingkungannya memang dia sudah. Makanya sekarang penilaian ujian itu tidak ada lagi ujian bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ekonomi. Itu kan saya bilang ujung-ujungnya apapun makanannya, minumnya adalah apa tadi? Asesmen. Jadi asesmen kurikulum 2013, 2022 nanti Bapak Ibu semua sekolah ini 2022 kurikulum prototipe diberlakukan di sekolah reguler. Artinya bisa kalau dia mau dan mampu. Di sekolah saya masih bisa sampaikan kalau mau dan mampu, dan kenapa tidak? Ada pengawas yang siap mendidik. Bedanya dengan sekolah penggerak itu difasilitasi tadi 5 intervensi. Saya ini kalau buka laptop dan biasa saya mungkin presentasi mungkin nama tidak dikenal. Sekarang tidak dibutuhkan lagi guru apa istilahnya itu yang suka tinggi tekanan suaranya, suka guru killer ya, bukan lagi zamannya. Sekarang yang dicari adalah guru yang menginspirasi, guru yang menggerakkan, guru yang mampu motivasi. Yang bagaimana itu? Guru yang sekarang itu merdeka belajar. Merdeka belajar itu bahwa siswa tidak hanya belajar dari Bapak Ibu sebagai guru. Ingat, merdeka belajar, sumber belajar. Ini banyak sekedar mau dilakukan apa? Mungkin sudah sering ketemu kenal, tapi saya belum hafal itu ini. Saya sekali lagi Bapak Ibu, kebetulan saya pengawas dan saya ketua MKPS, jadi kalau teman-teman pengawas itu laporannya masuk pasti saya rangkum semua. Jadi saya harus tahu yang ini ya nilai yang penanggung jawab program dalam artian bahwa ingat apa tujuannya program sekolah penggerak. Saya selalu kemukakan yang ini Pak. Sekolah penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ingat Bapak Ibu, kita ada komitmen, kita ada kontrak dengan kementerian bahwa SMA Negeri 5 Pindrang 3 tahun kemudian maka siswanya lebih hebat dari sekolah lain. Pertanyaannya kemudian, bisakah seperti itu? Akankah seperti itu? Atau mungkinkah kita dibawa ke sekolah lain? Kalau dibawa ke sekolah lain, lalu pasti pemerintah bertanya, lalu apa gunanya pendampingan selama ini? Lalu apa gunanya selama ini? Kan 5 intervensi sekolah ke sekolah penggerak ada keuntungannya Bapak Ibu. 5 bagian yang didapatkan oleh sekolah penggerak itu. Nah ini yang tidak didapatkan sekolah lain nih. Pendampingan konsultatif. Jadi kita didampingi oleh pemerintah daerah, ada juga termasuk dari pelatih ahli juga. Kemudian